Dokter Sheila. Nah, kebetulan banget kita mau ngobrol-ngobrol sedikit sama ya dok, mengenai yang sedang booming baik di Indonesia ataupun dunia mengenai virus corona itu sendiri ya. Nah, untuk pencegahannya kira-kira apa nih dok? Jadi kalau misalnya untuk masyarakat Indonesia terutama, karena memang sekarang ini udah pandemik kan si virus COVID-19 ini, walaupun awalnya di Wuhan, tapi sekarang udah kemana-mana dan memang udah masuk ke Jakarta. Aku nggak update juga sekarang jumlahnya berapa, tapi udah lumayan banyak ya di Jakarta. Jadi untuk pencegahannya pakai masker, tapi sebelum tangan. Terus cuci tangannya itu harus dengan air mengalir dan juga dengan sabun. Terus ada langkah-langkah cuci tangannya juga, ada 7 langkah cuci tangan. Dan kalau misalnya kita lagi di luar rumah atau misalnya lagi di tempat-tempat umum kan nggak mungkin kita harus cari toilet setiap kali sebelum kita makan atau sebelum kita pegang muka. Nah, ini apalagi ini untuk perempuan atau yang sering pegang-pegang muka punya kebiasaan itu, jangan lupa sebelum pegang muka itu harus menggunakan hand sanitizer dulu, karena virus ini bisa terkontaminasi ke kita melalui udara dan juga bisa melalui mata, hidung, dan mulut. Jadi itu kalau kita pegang muka rentan banget untuk kita terinfeksi. Terus jangan lupa jaga pola hidup kita dengan istirahat yang cukup, terus makan makanan yang bergizi, terus juga tinggi vitamin C dan antioksidan, dan jangan lupa olahraga dan tidur yang cukup. Nah, kira-kira itu kan nanti pencegahannya, tanda dan gejalanya misal untuk virus corona itu sendiri. Kalau misalnya gejalanya ini mirip banget sama flu biasa, karena imun kita kebal, jadi itu nggak akan ada gejala sama sekali, dan itu nggak apa-apa buat kita. Jadi selamanya virus itu nggak bisa aktif di dalam tubuh kita selama imunnya bagus. Selama imun kita bagus, dan ini bisa bertahan selamanya. Oh ya? Iya, maksudnya nggak mungkin sekarang kita kena terus nanti 50 tahun lagi karena kita pernah kena hari ini baru muncul, nggak kayak gitu ya. Karena itu lama-lama virusnya akan dibunuh sendiri oleh tubuh kita. Kalau misalnya kita usia produktif, terus nggak ada penyakit bawaan, nggak ada diabetes, itu sih mudah-mudahan aman, dan sejauh ini memang aman. Biasanya aman kalaupun kena, karena imun kita pada saat itu lagi turun aja, tapi masih bisa recovery, dan tingkat kematiannya sangat rendah, 0,2 sampai 0,3%, sangat rendah. Dan kalau saya di Indonesia kayaknya lebih banyak yang meninggal karena misalnya TBC atau demam berdarah. Tapi demam berdarah ya dok. Tapi itu nggak terlalu di blow up, tapi jangan sampai panik, karena kalau misalnya kita panik, apalagi kalau kita stres, itu akan menurunkan imunitas tubuh kita sendiri, dan malah kita jadi gampang untuk sakit karena kita panik dan panik dan menjadi nggak rasional ya dok, bener nggak? Panik dan jadi stres. Stres itu akan menurunkan kekebalan tubuh kita. Iya, jadi kadang bikin orang semakin nggak rasional kan? Nggak rasional apa? Takut. Makanya semoga yang nonton ini lebih waspada lagi dan juga bisa membedakan yang mana informasi yang benar dari memang dari media-media yang tepat, contohnya misalnya dari WHO atau memang dari orang yang terpercaya. Jangan terima hoax-hox yang berita ya, karena sekarang banyak banget broadcast yang aneh-aneh gitu, pencegahan yang aneh-aneh, terus tiba-tiba dibilangnya apa, pokoknya hoax yang kayak gitu. Dan stop untuk menyebarkan hoax-hoax, karena ini bukan suatu lelucon ya. Benar sekali. Jadi kalau misal ada tanda gejala seperti flu, bedanya apa dok tadi? Bedanya antara flu biasa. Jadi kalau corona ini sendiri itu ada masa inkubasinya. Masa inkubasi itu di mana virus itu masuk ke dalam tubuh kita, dan tubuh kita imunnya memang rendah, dan virus itu lagi berakumulasi di dalam tubuh kita. Dan butuh waktu sekitar misalnya 2 sampai dengan 14 hari, beda-beda di setiap orang. Maksimal 14 hari, bisa sampai 14 hari ataupun lebih, tergantung dari kuantitas virus yang masuk ke dalam tubuh kita dan daya tahan tubuh kita sendiri. Makanya biasanya di karantina sekitar 14 hari kalau misalnya orangnya udah ada gejala. Nah, gejalanya itu seperti batuk, pilek, dan juga demam. Tapi demamnya biasanya bukan demam sumeng-sumeng biasa, tinggi. Demamnya lebih tinggi, cenderung lebih tinggi di atas 38, 39 ya. Jika ada tanda gejala langsung apa nih dok tindakannya? Tindakan kalau misalnya ada gejala. Kalau misalnya ada gejala, kita yang lebih mengenal diri kita sendiri ya. Misalnya kayak kita cuma batuk atau pilek biasa. Bedanya batuknya apa dok?
nggak ada perbedaan. Batuk sama pileknya itu sama persis. Dan kita yang penting kita sadar diri sendiri bahwa oh kita lagi sakit, jangan sampai kita menularkan ke orang lain. Selain kita pakai masker, etika batuk dan juga etika buang ingus gitu, misalnya pada saat lagi batuk atau flu itu harus kita jaga. Jadi kalau misalnya batuk harus ditutup pakai tisu, atau misalnya lagi nggak ada tisu pakai pakai baju kita sendiri. Oh, iya. Jadi tutup begini batuknya, jangan batuk ke muka orang gitu, karena itu sekarang banyak yang hoax yang bikin lelucon meme yang kayak batuknya di depan muka orang. Iya. Itu tuh kan malahan dimaki-maki sama orang. Bahkan ada yang pakai semprotan disemprot ke telinga orang gitu dengan suara bersin. Itu nggak lucu gitu loh. Sekarang lagi bukan waktunya lah untuk bercanda ini sebagai bercandaan. Kita harus tetap waspada, dan untuk kita yang masih produktif kayak gini, kita harus lebih concern lagi ke anak-anak keluarga kita yang masih balita, terus orang tua kita yang udah umur 55 tahun ke atas. Kita lebih concern ke mereka. Tapi balita itu lebih rentan nggak dibanding yang usia yang lebih rentan? Dua-duanya rentannya sama, karena balita itu masih naik turun imunnya, makanya perlu yang namanya imunisasi kan untuk balita. Balita berarti sampai usia 5 tahun, tapi biasanya di bawah 10 tahun ini imunitas masih naik turun. Oh, jadi ya? Di sekolah lebih gampang terkena flu biasanya kalau misalnya masih masa pertumbuhannya di bawah 10 tahun. Ini lebih rentan ke usia yang lebih tua, lansia, tapi yang memang sudah punya penyakit penyerta sebelumnya. Jadi tadi udah ya Dok ya, pencegahan, terus misal ngerasa langsung segera ke rumah sakit, Rumah tapi sakit. lebih baik telepon dulu aja rumah sakitnya. Oh, Karena gitu. sekarang ini ada ruang isolasi. Jadi dimana misalnya dibilang oh saya ini habis ke luar negeri, saya ngerasa demam, batuk pilek, itu ditelepon dulu. Karena kalau misalnya kita baru pulang dari negara yang memang terkontaminasi virus corona lebih tinggi, kita wajib untuk diisolasi. Jadi ditelepon dulu supaya disiapkan ruangan, jangan ke IGD atau ke tempat umum di rumah sakit karena resiko untuk menularkan ke orang lain. itu yang ditakutkan ya Dok? Iya. Karena ke pasien lain atau orang lain. Makanya harus sadar akan diri sendiri. Jadinya pesannya apa nih Dok untuk yang nonton? Pesannya lebih Safe healthy ya kali ini. pokoknya stay healthy dan jangan panik. Intinya jangan panik dan jangan stres yang berlebihan, karena stres yang berlebihan itu bisa menurunkan imun kita. Terus jangan takut untuk keluar rumah, apalagi kalau misalnya keluar rumahnya itu udara segar, terus siang-siang hari. Bagus, Karena ya? itu bagus, matahari juga dapat membantu untuk menaikkan daya tahan tubuh kita. Nah, bener nggak Dok kalau virus itu, yang ini virus corona itu bisa dimatikan dari matahari? Secara nggak langsung iya. Oh iya. Secara nggak langsung iya, karena imunitas kita itu akan lebih tinggi, vitamin D juga diproduksi. Ada di jam-jam dari matahari. tertentu? Nggak ada jam-jam tertentu, itu jam 10 sampai dengan jam 1 siang. Tapi nggak usah sampai yang Gosong 1 banget ya. jam gitu, nanti karena resiko untuk penuaan dini, terus resiko kanker kulit. Jadi kita harus lebih wise, misalnya 10 sampai 15 menit di bawah terik matahari jam 10 sampai jam 1 itu sudah cukup setiap hari ya. Karena ada mekanisme di mana si matahari itu Setiap bekerja hari ke ya? tubuh kita setiap hari. Dan mekanismenya itu belum kita ketahui secara medis, secara detail, tapi memang sudah terbukti bisa meningkatkan imunitas. Jadi pesannya apa nih Dok untuk yang nonton biar nggak terlalu panik menghadapi virus corona ini? Intinya lebih wise aja dalam memilih berita, terus lebih selektif dengan informasi yang kita dengar, pastikan sumbernya itu tepat, dan yang penting jaga kesehatan diri kita sendiri. Contohnya dengan menerapkan pola hidup sehat, makan makanan yang bergizi, terus tidur yang cukup, terus jangan lupa kalau misalnya sakit jangan kemana-mana dulu, kalau bisa recovery dulu, kalaupun harus keluar pakai masker, terus cuci tangan dan nggak batuk. Udah ya Dok, itu Itu aja aja ya. sih sebenarnya, dan jangan terlalu stres karena stres itu sekali lagi bisa menurunkan imunitas tubuh kita. Oke, terima kasih banyak Dokter Sheila Terima kasih, Mbak untuk Tauba. ilmunya. Yang Semoga nonton. bermanfaat buat yang nonton dan nggak terlalu panik. Nah itu yang paling penting, nggak boleh Iya. panik ya. Oke, thank you. Thank you.
Mbak.